wabarakatuh. Kembali lagi bersama kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang Kerajaan Kediri. Nah, Kerajaan Kediri ini merupakan salah satu kerajaan Hindu yang terletak di tepi Sungai Berantas, Jawa Timur. Kerajaan yang berdiri pada abad ke-12 ini merupakan bagian dari Kerajaan Mataram kuno. Raja pertamanya bernama Sri Jayawasa Dikyasa Sastra Prabu yang menamakan dirinya sebagai titisan Wisnu. Nah, sejarah berdirinya Kerajaan Kediri ini diawali dengan pemerintahan Raja Erlangga yang membagi kerajaan menjadi dua bagian, yakni Jenggala Kahuripan dan Panjalu Kediri, yang dibatasi dengan Gunung Kawi dan Sungai Berantas. Tujuannya supaya tidak ada pertikaian. Nah, Kerajaan Jenggala ini terdiri atas Malang dan delta Sungai Berantas, dengan pelabuhan Surabaya, Rembang, dan Pasuruan ibu kotanya Kahuripan. Sedangkan Kerajaan Panjalu Kediri, Madiun, dan ibu kotanya Daha. Sejarah Kerajaan Kediri. Nah, kemudian pada November 1042, kedua Raja Erlangga memperebutkan tahta kerajaan sehingga dengan terpaksa Erlangga membelah kerajaan menjadi dua hasil. Hasil dari perang saudara tersebut, Kerajaan Panjalu diberikan kepada Sri Saramijaya yang pusatnya di kota Daha. Sedangkan Kerajaan Jenggala diberikan kepada Mapanji Gerasakan yang berpusat di Kahuripan. Dalam prasasti Masenggala disebutkan bahwa Panjalu dapat dikuasai dengan Jenggala dan nama Raja Mapanji Gerasakan 1042 Masehi sampai 1052 Masehi. Namun pada peperangan selanjutnya Kerajaan Panjalu atau Kediri berhasil menguasai tahta Erlangga. Raja-raja yang pernah berkuasa pada Kerajaan Kediri: Sri Jayawarsa, Kameswara, Jayabaya, Sasmewara, Prabu Krocowaidipa, Srengga Kertajaya. Nah, kehidupan politiknya memerintahkan dan dalam keadaan Kediri ini dicatat dalam berita Cina, yaitu kitab Lingua Taita yang ditulis oleh Qing Guangfei pada tahun 1178. Pada kitab Chun Chao Viva yang disusun oleh Chakwachua pada tahun 1225. Kitab itu menuliskan keadaan pemerintah dan masyarakat zaman Kediri. Kitab itu menggambarkan tentang pemerintahan Kediri termasuk raja terakhir yang memerintah Kediri, Kertajaya. Pemerintah Kediri tahun 1185 sampai 1222. Kehidupan ekonomi Kediri merupakan kerajaan agraris dan maritim. Masyarakat yang hidup di daerah pedalaman bermata pencaharian sebagai petani. Hasil pertanian di daerah pedalaman Kerajaan Kediri sangat melimpah karena didukung oleh kondisi tanah yang subur. Kehidupan sosial budaya. Kondisi masyarakat Kediri sudah teratur. Ia sudah memakai kain sampai di bawah lutut. Rambut diurai serta rumahnya bersih dan rapi. Dalam perkawinan, keluarga pengantin wanita menerima mas kawin berupa emas. Pada masa pemerintahan Kameswara juga ditulis karya sastra antara lain sebagai berikut. 1. Kitab Kertasancaya yang berisi petunjuk tentang cara membuat syair yang baik. Kitab itu ditulis oleh Empu Tan Agung. 3. Kitab Ludaka ditulis oleh Empu Tan Agung. Kitab itu berisi kisah Ludaka sebagai seorang pemburu yang mestinya masuk neraka karena pemujaannya yang istimewa. Ia ditolong dewa dan rohnya diangkat ke surga. Masa kejayaan Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri mencapai puncak kejayaan ketika masa pemerintahan Raja Jayabaya. Daerah kekuasaan semakin meluas, yang berawal dari Jawa Tengah meluas hingga hampir ke seluruh daerah Pulau Jawa. Selain itu,
Pengaruh kerajaan Kediri juga sampai masuk ke Pulau Sumatera yang dikuasai kerajaan Sriwijaya. Kejayaan pada saat itu semakin kuat ketika terdapat catatan dari kronik Cina yang bernama Chou Kui Fei pada tahun 1178 Masehi berisi tentang negeri